Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketujuh, yaitu melejitkan diri dan memaksimalkan potensi, tentang kerja keras dan juga tanggung jawab. Pertama, kita akan membahas definisi, makna, atau pengertian daripada kerja keras. Kerja keras dan tanggung jawab merupakan akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bagi kita yang seorang muslim, apabila kita memiliki suatu keinginan, suatu tujuan yang bermuara pada kebahagiaan hidup, baik di dunia dan di akhirat, maka salah satu sikap yang harus kita miliki adalah kerja keras dan juga tanggung jawab. Kerja keras diartikan juga bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin, sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, atau kesulitan yang dihadapi. Yang menjadi titik fokusnya adalah apabila kita ingin mencapai tujuan dan sasaran, maka kunci utamanya adalah memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Waktu yang kita miliki dengan waktu yang dimiliki oleh orang lain, masing-masing memiliki waktu yang sama, sehari 24 jam. Tapi ada orang yang sukses dan ada orang yang tidak. Maka orang yang sukses adalah orang yang mampu memanfaatkan waktunya seoptimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan yang ia inginkan. Nah, Islam sangat menekankan umatnya agar bekerja keras, berusaha dengan penuh kesungguhan, baik untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Di dunia kita belajar, kita bekerja, dan kita beribadah untuk akhirat kita, itu semua harus dilakukan dengan kerja keras. Bentuk kerja keras dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan. Contoh, ketika menuntut ilmu, kita diberikan tugas, kita belajar, menghafal, menghitung, membaca, dan lain sebagainya yang kita lakukan kegiatan itu, kita harus laksanakan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Contoh lain ialah mencari nafkah atau saat menjalankan tugas. Kita bekerja nanti, kita juga harus menerapkan prinsip atau sikap kerja keras. Kita laksanakan tugas yang diberikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Bekerja keras merupakan syarat utama untuk memenuhi kehidupan atau memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ketika kita bekerja melakukan aktivitas di dunia, maka jangan lupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat kelak. Surah Al-Qasas ayat 77.
Untuk kode yang pertama dalam video ini adalah kerja keras. Kode yang pertama dalam video ini adalah kerja keras. Mari kita lanjutkan. Perilaku yang mencerminkan bekerja keras, yang pertama ialah mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal. Lakukan dengan penuh kesungguhan. Ada pepatah Arab yang mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Jadi apabila kita menginginkan hasil yang maksimal, maka dalam proses mengerjakan tersebut, kita harus dasari mengerjakan sesuatu tersebut dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila kita mendapatkan tugas pelajaran, tugas pekerjaan, baik di rumah, di sekolah, maupun di perusahaan nanti, maka kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah tidak menunda-nunda tugas. Artinya semua tugas selalu diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Ya, jadi kunci utamanya adalah tidak menunda-nunda dan kerjakan dengan sebaik mungkin. Coba kalau kita bayangkan seperti tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian, ya, setiap hari selalu ada, tetapi kalian selalu menunda-nunda dan tidak mengerjakan tepat waktu, maka akhirnya adalah kalian akan mendapatkan tugas tersebut menjadi semakin lama menjadi bertumpuk. Dan kalian tidak bisa mengerjakan semuanya sekaligus, dan yang akhirnya kalian akan mengalami yang namanya penyesalan. Kenapa tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Mengapa tidak mengerjakan tugas kemarin? Dan ketika waktunya itu mepet, ya maka kalian tidak bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Dan hasilnya, kalian mendapatkan hasil yang buruk. Yang kedua ialah hikmah bekerja keras. Yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan diri seperti bakat yang dimiliki, minat pada sesuatu, atau potensi yang dimiliki. Yang kedua, dapat membentuk diri agar memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin dalam segala aspek kehidupan. Kalian belajar, kalian menuntut ilmu sebagai bekal nanti ketika kalian bekerja misalnya. Ya, kalian ditempa, kalian dididik agar memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin ketika di sekolah, maka ketika di perusahaan kalian nanti akan ringan dalam menerapkan perilaku disiplin dan juga sikap tanggung jawab. Yang ketiga, mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena ketika kita beribadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, kita harus didasari dengan kemauan, dengan kesungguhan, dan juga harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam kehidupannya sebagai masyarakat. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kerja keras merupakan bagian dari perilaku akhlakul karimah. Yang ketiga adalah cara membiasakan perilaku kerja keras. Ya, karena kerja keras ini tidak kita dapati dengan sendirinya, harus dibiasakan. Yang pertama, saat bekerja dan berusaha hendaknya diniatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, baik itu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang khususnya untuk dunia maupun khususnya untuk akhirat, maka harus didasari dengan niat lillahi ta'ala. Bahwa kita lakukan pekerjaan ini untuk hanya dan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah setiap memulai pekerjaan, awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berangkat dari rumah, kita baca Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Atau kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Atau juga kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Maka ketika kita memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan akan diberikan keberkahan. Selanjutnya adalah lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Akhiri pekerjaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus biasakan ketika sudah mengerjakan sesuatu, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Atau doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kemudian serahkan hasil usaha atau ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah berusaha, kita telah bekerja semaksimal mungkin, maka hasilnya kita ikhtiar dengan sebaik mungkin dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ciri-ciri sikap kerja keras, ya. Jadi ada ciri-ciri orang yang memiliki sikap atau akhlak kerja keras. Yang pertama adalah tekun. Diartikan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, baginya, yaitu manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindungan bagi mereka selain Dia. Ciri yang kedua ialah ulet, yaitu diartikan dengan kuat, tidak mudah putus asa, tidak getas, tidak rapuh, tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita atau keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimba musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ciri yang ketiga yaitu adalah teliti. Sebelum melanjutkan, Bapak akan memberikan kode yang kedua dalam video ini adalah teliti. Kode yang kedua dalam video ini adalah teliti. Teliti dapat diartikan dengan cermat, seksama, dan hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi, suatu berita, maka kita lebih baik meneliti kebenaran dari berita atau informasi tersebut. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan dalam video yang pertama ini, yaitu tentang kerja keras. Mudah-mudahan semua dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Adapun kode yang ketiga dalam video ini adalah sungguh-sungguh. Kode yang ketiga dalam video ini adalah sungguh-sungguh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanggung jawab pada video selanjutnya. Silakan disimak dan diikuti dengan baik.